touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Jadi bahasa Inggris merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki siswa SMA karena berperan dalam komunikasi internasional, pendidikan tinggi, perkembangan teknologi, dan persiapan karir di masa depan. Menurut British Council 2023. Pada jenjang SMA, siswa berada pada tahap remaja akhir yang ditandai dengan perkembangan kemampuan berpikir abstrak, kritis, dan analitis, sehingga lebih mampu memahami konsep bahasa Inggris yang kompleks dibandingkan pada jenjang sebelumnya, menurut OECD 2023. Kemudian, perkembangan kemampuan bahasa Inggris tidak hanya dipengaruhi oleh pembelajaran formal di sekolah, tetapi juga oleh motivasi pribadi, lingkungan keluarga, serta pengalaman belajar yang diperoleh dari berbagai media digital. Selain itu, narasumber termotivasi untuk belajar bahasa Inggris karena melihat kemampuan kakaknya yang baik dalam berbahasa Inggris. Narasumber juga aktif belajar secara mandiri melalui YouTube dan media sosial, serta memperoleh dukungan penuh dari keluarga dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan bahasa Inggris siswa SMA berdasarkan keterampilan listening, speaking, reading, dan writing, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Selamat siang, perkenalkan kami dari Universitas PGRI Wiranegara, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safatul Rajabia, dan Saya Jovan Haidar. saya Vina Rodina. Kami di sini ingin mewawancarai adik ini untuk memenuhi tugas kami mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi analisis perkembangan bahasa Inggris. Sebelum untuk dimulai wawancaranya, kami persilahkan adiknya untuk memperkenalkan diri, menyebutkan nama lengkap, asal sekolah, dan juga kelasnya. Baik, nama saya Fani Krisantia Aryani. Saya dari SMK Insinyur Sugio Pranoto Pasuruan dan saya ini kelas 11. Baik, kakak ingin bertanya, adik ini dimulai sejak kapan belajar bahasa Inggris dan bagaimana perkembangan kemampuan bahasa Inggrisnya hingga saat ini? Saya ini mulainya itu pas masih kecil, udah kecil. Mungkin sekitar kelas 11 sama 2 itu udah mulai belajar bahasa Inggris. Dan perkembangannya kalau menurut saya ya lumayan sih ya. Lumayan di atas rata-rata. Dari pertama adik ini belajar bahasa Inggris itu apakah dipengaruhi dari lingkungan, keluarga, atau lihat dari teman-teman, atau kayak bisa dilihat dari di sosmed juga kayak wah ternyata bahasa Inggris ini kayaknya seru juga ya, menarik juga ya, atau dengan hal semacam itu atau bagaimana? Mulainya saya itu pertama itu dari kakak saya. Kakak saya itu emang bisa bahasa Inggris. Lalu juga dipengaruhi faktor dari internet juga. Apakah pelajaran bahasa Inggris ini menjadi pelajaran yang paling favorit buat adiknya? Iya. Iya. Wah, keren banget ya. Menurut adiknya ini keterampilan bahasa Inggris apa yang paling berkembang di speaking, listening, writing, sama readingnya itu, dan mengapa demikian? Kalau menurut saya itu lebih ke writing sama reading sih. Oh, writing sama Ya, reading. soalnya kalau speaking itu sebenarnya saya masih belum bisa. Tapi reading sama writing itu saya ngerti. Lebih ngerti lah. Berarti kalau untuk di speakingnya itu kayak masih belum gitu ya? Iya. Tapi kalau di listeningnya itu gimana? Apakah sama kayak di reading sama writingnya gitu? Kalau listening menurut saya lumayan sih.
biasanya hal apa yang dilakukan oleh adiknya kalau listening? Apakah kayak mendengarkan lagu-lagu gitu atau kayak podcast-podcast orang luar negeri gitu atau bagaimana? Ya, saya biasanya itu ngedengerin lagu-lagu dari luar yang bahasa Inggris atau juga ya dengerin video-video orang bahasa Inggris gitu. Ya kadang kayak lagu-lagu bahasa Inggris itu kadang kayak enak banget gitu ya Iya. didengerin. Selanjutnya apa sih kesulitan yang sering adik hadapi ini saat berbicara di speaking nih? Karena tadi kan di speakingnya kayak kurang. Nah, itu kesulitan apa yang adik hadapi dan juga di listeningnya di bahasa Inggris ini? Kalau kalau di speaking itu saya lebih ke pronunciation-nya sama grammar. Soalnya saya itu emang kadang itu pronunciation-nya salah dan Ya sama sih kalau di grammar itu memang kayak rada-rada susah gitu ya. iya. Sama kalau listening itu lebih ke kurang apa ya, kurang ngerti katanya. Jadi kayak dengerin katanya tapi nggak tahu penulisannya. Jadi kayak susah. Kadang ada yang pengucapan kayak British banget kayak gitu. Iya. Jadi kayak cepet ini ngomong apa kayak gitu. Iya, betul. Tapi kalau diperlambatin sebenarnya kita tahu kalau dilambatin sebenarnya. Iya. Oke. Baik, terima kasih itu saja dari aku. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Oke, saya mulai tanya ya. Apa santai aja jawabnya. Bagaimana nih kemampuan membaca atau reading dan writingnya Fanny dalam bahasa Inggris itu apakah membantu dalam proses pembelajaran di sekolah Fanny? Ya, menurut saya membantu banget sih, apalagi ya pastinya buat pelajaran bahasa Inggris. Iya, kalau di sekolahnya itu lebih banyak menulis sama membacanya atau speaking sama listeningnya? Lebih banyaknya itu nulis Nulis sama pernah reading. bikin tulisan bahasa Inggris gitu kayak karya tulis atau Iya, pernah. Iya, Pernah. pernah dilombakan juga. Iya, pernah. Oh, keren ya. Terus faktor faktor apa aja yang mendukung atau menghambat perkembangan kemampuan bahasa Inggris Fanny ini? Yang mendukung dulu deh. Kalau yang mendukung ini mungkin dari penggunaan internet sih menurut saya. Soalnya saya ini kalau gunain internet, sosmed segala itu bisa belajar lebih banyak kayak bahasa Inggris. Bahkan saya itu masih ada beberapa kata-kata bahasa Inggris itu masih saya belum tahu. Jadi dari internet bisa tahu gitu ya? Iya. Apa TikTok, IG gitu ya? Iya. Oh, terus selain itu apa lagi? Terus ya mungkin dari ngomong-ngomong pakai bahasa Inggris gitu juga bantu biar bisa speakingnya. Oh iya, ini nggak les bahasa Inggris atau nggak? Nggak les? Iya. Pure belajar sendiri? Iya, biar belajar Sama di sendiri. sekolah ya? Iya. Oh iya. Sama aja sih. Terus ini, yang menghambat perkembangannya apa aja sih? Yang menghambat itu apa ya? Nggak ada. Bukan nggak ada ya, saya juga kurang tahu sebenarnya. Tahu, mungkin rasa capek gitu atau lelah. Iya. Itu juga menghambat Iya, ya, bisa. itu menghambat. Terus mungkin nggak didukung sama orang sekitar. Enggak, itu didukung ya. Iya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya itu metode pembelajaran seperti apa yang menurut Fanny paling efektif untuk meningkatkan kemampuan speaking, listening, writing, sama reading yang Fanny gunakan? Kalau ini menurut saya itu belajar ya, tadi itu belajar dari internet, kayak biasakan coba nonton video dari orang luar gitu. Ya. Terus kayak didengarkan, dilihat pemakaian gunaan katanya, terus kalimatnya artinya ini apa Oh gitu. iya. Menurut saya itu paling efektif, soalnya
ya kan video dari luar ini pastinya orangnya udah bisa bahasa Inggrisnya, jadi bisa dicoba ditiru gitu. Ya ditiru, diulangi ya. Iya. Itu untuk speaking sama listening. Tapi kalau untuk writing sama reading, apa nih yang paling efektif yang Fanny gunakan? Kalau reading sama writing ya. Iya. Kalau reading ini ya mungkin coba-coba baca-baca buku kayak buku novel bahasa Inggris atau apa. Nah, itu kata-kata yang masih belum diketahui gitu, mungkin gak ngerti ini maksudnya apa, kalimatnya apa, itu bisa dicari gitu. Ya, jadi harus artinya. Jadi Fanny tuh baca buku banyak gitu ya, Iya. banyak baca buku itu melatih kemampuannya. Ya, Oke, terima kasih Fanny, itu aja yang pertanyaan dari saya. Selanjutnya dilanjut oleh Jovan. Halo Fanny, masih semangat Fanny ya? iya, Bagus. iya. Oke. Nah, Fanny, jadi gimana sih perasaan kamu pas kamu itu gunain bahasa Inggris di depan kelas gitu? Atau misalnya pakai bahasa Inggris pas dalam situasi formal itu kayak mungkin pas di gereja gitu atau gimana gitu, gimana perasaan kamu? Jujur gugup sih, soalnya ya kayak belum pasti orang ngerti apa yang dimaksud saya, yang dikatakan saya apa gitu, dan itu agak gimana ya, grogi jadinya, tapi ya nggak apa-apa sih. Gak apa-apa. Iya. Biasanya kamu pakainya di mana kalau bahasa Inggris itu? Entah mungkin di Instagram, di Discord atau Biasanya di sosmed. di sosmed ya? Iya, di sosmed pasti pakai bahasa Inggris kebanyakan. Karena orang-orangnya banyak yang dari luar ya. Iya, jadi lebih bisa interaksi di luar Di ya maksud bisa lebih interaksi global gitu. oh iya. Iya. Iya, tapi kalau main game gitu ya, mabar sama orang luar itu pakai bahasa Inggris ya. Iya, Pak. Ya aku juga gitu dulu. Tuh. Ya terus apakah penggunaan teknologi seperti YouTube, aplikasi belajar bahasa itu kayak Duolingo sekarang kamu tahu? Nah Iya. itu atau media sosial itu membantu perkembangan kemampuan bahasa Inggris kamu? Iya, ya pasti membantu sih. Soalnya saya sendiri bahasa Inggrisnya saya itu ya dari internet, itu dari nonton YouTube, terus di sosial media juga. Dari kecil emang saya ini udah nonton YouTube-nya itu bahasa Inggris, soalnya dari kakak saya gitu. Terus saya tertarik, video yang ditonton saya tonton juga, akhirnya keterusan, akhirnya saya itu belajar bahasa Inggrisnya juga. Iya. Iya. Biasanya YouTube itu ya yang Iya. paling sering. Iya. Lihat apa kalau boleh tahu? Biasanya kayak orang-orang main game gitu. Oh, enggak. Mr. Beast lihat? Iya, pernah. Oh, iya. Pernah lihat. Ya, lanjut ya. Apa harapan atau target yang ingin Fanny capai gitu dalam kemampuan bahasa Inggris di masa depan? Harapannya saya itu mungkin lebih bisa bahasa Inggrisnya dan ningkatin yang saya masih kurang seperti speaking gitu. Speaking. Dan mungkin suatu saat gitu Inggrisnya bisa melebihi kakak saya. Mas, bagus. Iya. Kamu apa lebih ingin perbanyak idiom, memperbanyak vocabulary, Mungkin atau semuanya gitu? mungkin ya pengennya saya semua, tapi Semua. satu-satu aja dulu. Iya, pelan-pelan aja ya. Iya. Oh gitu. Oke, baik, makasih ya Fanny ya, Iya. udah mau diwawancarai. Maaf kalau mengganggu waktunya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Iya. Iya. Baik, itu tadi hasil wawancara yang sudah kami lakukan dengan adik Fanny.
Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Adik Fani yang sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai untuk tugas kami ini. Dan sebelumnya juga mohon maaf jika mengganggu waktunya ya. Di tengah yang sekarang sudah ujian ya, sudah dimulai ujian ya. Iya. Terima kasih. Kemudian yang kedua, analisis hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara, keterampilan reading merupakan kemampuan yang paling disukai oleh narasumber. Narasumber merasa lebih mudah memahami informasi dalam bentuk teks dibandingkan dalam bentuk komunikasi lisan. Kemampuan reading yang baik menunjukkan bahwa narasumber memiliki penguasaan kosakata yang cukup luas serta kemampuan memahami isi bacaan secara efektif. Kebiasaan belajar bahasa Inggris sejak kecil dan paparan berbagai sumber bacaan berbahasa Inggris melalui internet turut mendukung perkembangan keterampilan membaca tersebut. Ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kebiasaan membaca secara rutin cenderung memiliki kemampuan kosakata dan pemahaman bahasa yang lebih baik dibandingkan siswa yang jarang membaca. Narasumber juga menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap keterampilan writing. Narasumber merasa lebih nyaman menyampaikan ide dan pendapat melalui tulisan dibandingkan berbicara secara langsung. Kemampuan writing yang baik menunjukkan bahwa narasumber telah memiliki pemahaman yang cukup terhadap struktur kalimat, tata bahasa, dan penggunaan kosakata dalam konteks tertentu. Ketertarikan terhadap writing juga didukung oleh kebiasaan membaca dan mengakses berbagai konten berbahasa Inggris melalui media digital yang secara tidak langsung memperkaya keterampilan menulis narasumber. Meskipun memiliki kemampuan reading dan writing yang baik, narasumber mengaku masih kurang percaya diri ketika berbicara menggunakan bahasa Inggris. Kurangnya rasa percaya diri terlihat ketika narasumber harus berbicara secara spontan di depan orang lain atau melakukan percakapan langsung menggunakan bahasa Inggris. Narasumber sering merasa khawatir melakukan kesalahan saat berbicara sehingga terkadang memilih untuk tidak terlalu banyak berbicara dalam bahasa Inggris. Selain faktor kepercayaan diri, narasumber juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kesulitan dalam aspek pronunciation dan grammar. Narasumber terkadang merasa ragu dalam mengucapkan beberapa kosakata karena takut pelafalannya kurang tepat. Di samping itu, narasumber juga masih sering bingung dalam menggunakan struktur kalimat dan tenses yang sesuai ketika berbicara secara spontan. Meskipun demikian, kondisi tersebut merupakan hal yang umum dialami oleh pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Kemampuan speaking membutuhkan latihan yang lebih sering dibandingkan keterampilan membaca dan menulis karena melibatkan penggunaan kosakata, tata bahasa, pelafalan, serta respon secara langsung dalam waktu yang bersamaan. Kebiasaan narasumber yang lebih sering belajar melalui reading, writing, YouTube, dan media sosial telah membantu meningkatkan pemahaman bahasa Inggris secara umum. Namun, kesempatan untuk mempraktikkan bahasa Inggris secara lisan masih relatif terbatas, sehingga kemampuan speaking berkembang lebih lambat dibandingkan keterampilan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam kemampuan speaking bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan bahasa Inggris, melainkan oleh faktor kepercayaan diri, keterbatasan latihan berbicara, serta masih perlunya peningkatan dalam pronunciation dan grammar. Analisis ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri, penguasaan pronunciation, dan pemahaman grammar merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi keberhasilan keterampilan speaking siswa SMA. Dalam keterampilan listening, narasumber mampu memahami materi yang didengarkan dengan cukup baik. Kemampuan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh kebiasaan narasumber yang mengkonsumsi konten YouTube dan media sosial yang banyak menggunakan bahasa Inggris. Namun, narasumber masih
mengalami kesulitan ketika mendengarkan aksen lain seperti British, Australian, atau aksen non-native speaker karena belum terbiasa dengan variasi pengucapan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman mendengar berbagai variasi akan sangat mengaruhi kemampuan listening seseorang. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Inggris. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Inggris narasumber. Yang pertama, belajar bahasa Inggris sejak usia dini sehingga memiliki waktu belajar yang lebih panjang. Kemudian yang kedua, motivasi belajar yang berasal dari kakak sebagai role model. Yang ketiga, dukungan keluarga yang memberikan semangat dan fasilitas belajar. Yang keempat, kebiasaan belajar mandiri melalui YouTube dan media sosial. Dan yang kelima, minat yang tinggi terhadap aktivitas membaca dan menulis. Dan yang terakhir, paparan bahasa Inggris yang diperoleh secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah teori para ahli. Menurut Jen Piaget, menyatakan bahwa siswa SMA berada pada tahap formal operational stage, yaitu tahap ketika individu mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Sesuai dengan kemampuan narasumber yang menunjukkan perkembangannya itu baik dalam reading dan writing yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, menurut Levi Gotsky menjelaskan bahwa perkembangan bahasa dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, dia mendapatkan motivasi dari kakaknya serta dukungan dari keluarga yang dialami oleh narasumber tersebut, yang menunjukkan pentingnya lingkungan sosial dalam perkembangan bahasa. Selanjutnya, menurut Stephen Krashen, yang menunjukkan bahwasanya bahasa berkembang melalui comprehensible input atau masukan bahasa yang dapat dipahami. Seperti aktivitas narasumber dengan melihat di internet, menonton YouTube, dan mengakses media sosial berbahasa Inggris yang memberikan input yang berperan dalam perkembangan kemampuan bahasa narasumber. Selanjutnya adalah tindak lanjut atau solusi dari permasalahan narasumber. Yang pertama, narasumber perlu meningkatkan kepercayaan diri dalam speaking melalui latihan berbicara secara rutin dengan teman, guru, dan komunitas bahasa Inggris. Yang kedua, narasumber dapat mengikuti kegiatan English Club, presentasi, atau debat bahasa Inggris untuk memperbanyak kesempatan berbicara secara langsung. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan listening, narasumber disarankan mendengarkan berbagai jenis aksen bahasa Inggris seperti American, Australian, dan Canadian English agar terbiasa dengan variasi pengucapan yang berbeda. Yang keempat, kemampuan reading dan writing yang sudah baik perlu terus dikembangkan melalui membaca artikel ilmiah, novel, berita internasional, serta menulis jurnal atau esai dalam bahasa Inggris. Yang kelima, dukungan keluarga dan kebiasaan belajar mandiri melalui media digital perlu dipertahankan karena terbukti memberikan dampak positif terhadap perkembangan kemampuan bahasa Inggris. Ini menurut UNESCO 2023. Berdasarkan hasil wawancara, perkembangan kemampuan bahasa Inggris narasumber tergolong baik. Hal ini terlihat dari kemampuan reading dan writing yang lebih menonjol dibandingkan keterampilan lainnya. Kemampuan listening juga berkembang dengan cukup baik, terutama dalam memahami aksen American yang sering didengar melalui YouTube dan media sosial. Namun, kemampuan speaking masih perlu ditingkatkan karena narasumber belum sepenuhnya percaya diri ketika berbicara menggunakan bahasa Inggris. Perkembangan kemampuan bahasa Inggris narasumber dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pengalaman belajar sejak kecil, motivasi dari kakak sebagai role model, dukungan keluarga, serta kebiasaan belajar mandiri melalui media digital. Dengan mempertahankan kebiasaan belajar yang positif dan meningkatkan latihan speaking serta variasi listening, kemampuan bahasa Inggris narasumber diharapkan dapat berkembang secara lebih optimal dan seimbang pada seluruh aspek keterampilan berbahasa.